Weda Tungtien. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang filsafat Konghucu yang diajarkan oleh Xinzi. Dalam pembangunan negara itu ada 5 faktor yang perlu diperhatikan. Faktor pertama yaitu dasar negara. Xinzi menyebut dasar negara itu Li'i. Li'i itu kalau diterjemahkan adalah sistem moral, ya, sistem moral. Maksudnya sistem moral yang religius dan berkeadilan. Dalam membangun negara itu perlu ada 3 potensi yang diperlukan dan itu dimiliki oleh semua negara. Pertama yaitu diense atau waktu atau kesempatan, dan semua kegiatan itu harus disesuaikan dengan waktu atau kesempatan yang ada, tidak bisa dipaksakan. Yang kedua yaitu sumber daya alam, nah, tili atau sumber daya alam. Sumber daya alam itu termasuk ya tanah, sungai, gunung, hutan, angin, matahari dan sebagainya, termasuk pertambangan ya, dan sebagainya, laut, teman dengan alam, itu semua adalah sumber daya alam. Lalu yang ketiga yaitu persatuan manusia, kerukunan dan kerjasama. Nah, dasar negara itu adalah diperlukan untuk menyatukan rakyat. Sebuah negara, rakyatnya itu harus bersatu, rukun dan bisa bekerja sama. Xinzi menjelaskan bahwa untuk menyatukan rakyat itu perlu ada moralitas, ya, ada ukuran, ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi ya, dalam satu kebudayaan. Jadi yang penting itu menyatukan rakyat itu adalah membangun budaya, mengembangkan semua budaya yang ada, termasuk tradisi-tradisi di daerah itu harus dibangun, dikembangkan menjadi satu kekuatan budaya, termasuk local genius itu, ya, local wisdom. Nah, untuk bagi Xinzi, dia mengusulkan sumber dari pembangunan moral itu adalah buku atau kitab klasik Konghucu yang terdiri dari 6 kitab. 6 kitab itu masing-masing cukup besar volumenya. Itu ditulis dalam bahasa Tionghoa yang berisi puisi, bentuknya puisi. Maka kalau itu dijabarkan dalam bahasa Tionghoa modern menjadi buku yang tebal. Ada sebuah buku kuno yang hanya kalau ditulis dalam bahasa lama itu ya paling hanya 30 halaman. Tapi setelah dijabarkan dalam bahasa Tionghoa modern menjadi 700 halaman. Ya. Itu tebal dan itu isinya tentu saja menarik dan bisa memberikan satu penyadaran kepada masyarakat untuk menjunjung nilai-nilai moral yang luhur dan mulia. Itulah yang namanya pembentukan karakter. Jadi rakyat itu harus punya karakter ya, yang baik dan bisa hidup rukun meskipun dalam perbedaan dan bisa bekerja sama untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu keadilan dan kemakmuran. Nah,
saya akan membahas dasar negara itu lebih mendalam. Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Nabi Konghucu yang tertulis dalam kitab klasik antara lain adalah ya orang harus saling menghormati, saling menghargai, jangan berbuat hal yang tidak baik, terutama ya kita punya ukuran. Kalau yang tidak baik untuk kita tentu saja tidak baik untuk orang lain. Dalam bahasa aslinya ciswopui useirun. Apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepada kamu, jangan kamu lakukan pada orang lain. Dalam bahasa Jawanya tepo sariro. Ya. Kemudian ada lagi satu ayat yang penting. Cili olidun, kalau kita ingin berbangkit ya, maka bantulah orang lain untuk bangkit. Ayat kemudian ada 4 pantangan. Orang harus menjauhi hal yang tidak pantas dan tidak susila, untuk tidak dilihat, tidak didengar, tidak diucapkan maupun dilakukan. Kemudian ada hal yang harus dijauhi, yaitu 4 cacat. Egoisme, ambisi, berangan kosong, ya, itu tidak benar, tidak dianjurkan. Orang harus tidak berangan kosong, tapi berpikir realistis. Ya, bagaimana memahami realitas itu. Kemudian jangan bergantung pada sesuatu, ya, tetapi berjuanglah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ya, dan yang keempat itu tidak kukuh. Ya, 4 cacat, ya, tidak egois, tidak berangan kosong, ya, tidak bergantung pada orang lain, dan berangan-angan kosong. Ya, jadi kemandirian itu penting. Tidak kukuh. Ya. Yang keempat itu tidak kukuh. Ini antara lain nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Kemudian penyatukan budaya itu sangat luas. Salah satunya adalah menyatukan huruf dan bahasa. Nah, di Tiongkok zaman dulu hurufnya beda-beda, bahasanya juga beda-beda. Maka disatukan huruf dan bahasa itu. Dengan adanya kitab klasik itu orang harus bisa membaca sama, hurufnya sama, semua orang membaca dalam huruf yang sama dan bahasa yang sama. Itulah perlunya menyatukan rakyat dengan huruf dan bahasa yang sama. Dalam masyarakat Indonesia ada bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk menyatukan rakyat. Kemudian mata uang itu harus sama, ya. Ya, kemudian hukum itu harus sama, ya, berlaku untuk semua lapisan masyarakat dan berlaku adil. Kemudian ya, itu yang lebih penting lagi adalah musik, ya, kesenian itu harus diajarkan secara meluas, karena kesenian itu menurut Nabi Konghucu untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Jadi kesenian itu bisa, apakah itu kesenian daerah, kesenian nasional, itu harus dikembangkan, diperkenalkan sehingga masyarakat itu bisa bergembira dalam satu kesatuan bangsa. Itu yang diajarkan tentang kesenian. Kemudian upacara, ya, upacara misalnya upacara kematian, upacara pernikahan itu diseragamkan. Selain itu ada variasi karena berbeda agama, tetapi ada satu
standar yang sama secara nasional, sehingga pernikahan itu dianggap sah. Kematian juga sama, ada standar yang sama ya. Bagaimana menghormati orang yang sudah meninggal ya. Itu sangat diperlukan untuk menghormati manusia. Kemudian harus menjauhi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum alam ya, misalnya dengan alasan kebebasan atau hak asasi kemudian ada pernikahan sejenis, ini melanggar hukum alam. Nah itu harus dilarang, tidak dibenarkan, sebab hal semacam itu merusak kodrat dan itu bertentangan dengan religiositas masyarakatnya. Itu budaya masyarakat itu tidak membenarkan hal yang semacam itu, melanggar kodrat, maka harus dihindari. Kemudian untuk menyatukan masyarakat itu ya perlu dibuat satu panduan ya dalam buku. Kalau seperti di Tiongkok itu oleh Shinza dianjurkan kitab klasik Nabi Kongco ya. Kalau di Indonesia ada Pancasila. Pancasila itu bisa dibuat buku ya, penjelasan tentang Pancasila supaya rakyat semua suku, semua etnis bisa memahami. Maka semua unsur-unsur yang ada dalam masyarakat di Indonesia ini harus bisa dijabarkan dalam buku Pancasila itu, sehingga setiap orang Indonesia itu memahami Pancasila secara sama ya, karena ada buku yang dibuat sebagai buku pedomannya ya. Kemudian yang berikutnya, orang harus menghormati orang tua, berbakti pada orang tua ya. Ini menjadi nilai yang universal, rukun kepada saudara ya. Dan bagaimana sistem keluarga itu dibangun, karena keluarga itu adalah inti dari masyarakat ya. Jadi anak itu dididik di dalam keluarga, maka kalau keluarganya baik itu anaknya akan menjadi anak yang baik. Nah, sistem pernikahan itu harus ditata sedemikian rupa supaya tidak mudah ada perceraian ya. Jadi itu penting sekali untuk dijaga agar masyarakat itu selalu damai dan bisa kerjasama. Kalau kerjasama dalam keluarga itu sukses, maka bisa kerjasama kepada orang lain dalam masyarakat yang lebih luas. Itu gambaran dari Shinza tentang dasar negara. Nah, dasar negara ini diperlukan untuk membangun faktor-faktor berikutnya, yaitu pemerintahan yang stabil, penegakan hukum, kemudian pembangunan ekonomi, dan membangun sistem hankam yang kuat dan berwibawa. Ini semuanya terus berdasar pada dasar negara atau pandangan hidup tadi yang sudah diuraikan di atas. Itu gambarannya. Ini penjelasan yang pertama, yaitu faktor pertama, yaitu tentang perlunya satu filosofi sebagai dasar negara ya. Sekian dulu, itu Dongtian Santai.